pelajaran kita hidup rukun di iya. Sekarang kita masuk pembelajaran itu hidup rukun di sekolah. Siapa yang masih tahu apa itu rukun? Ada yang tahu apa itu rukun? Ada. Ya apa? Ada apa? Oh hidup yang betul. Hidup rukun ini adalah hidup damai tentram dan kita ada masalah, ya kan? Ada beberapa hidup rukun di sekolah, ya kan? Siapa yang masih ingat sila-sila Pancasila? Ada berapa sila Pancasila? Sila pertama. Sila pertama Pancasila apa? Sila pertama Pancasila apa? Sila kedua apa? Sila ketiga apa? Sila keempat? Oke, sila kelima apa? Oke, sudah kita tahu sila-sila Pancasila selama hidup rukun di sekolah. Hidup rukun di sekolah sudah saya katakan tadi. Hidup rukun adalah hidup damai tentram dan tidak ada masalah, ya kan? Ya, contoh hidup rukun di sekolah. Kata teman tulis ini adalah contoh hidup rukun di sekolah. Yang pertama itu adalah saling menghargai. Saling menghargai adalah termasuk perbuatan yang tersebut yang harus kita lakukan. Seperti contohnya saat orang lain berbicara itu kita harus menghargai pendapatnya, ya. Pendapatnya, ya. Tidak boleh membentangkan pendapat kita, ya. Oke, yang kedua yaitu saling menyayangi, ya. Saling menyayangi itu termasuk perbuatan yang harus kita lakukan karena saling menyayangi kita memiliki banyak teman, ya kan? Oke, yang ketiga itu adalah saling menghormati. Oke, yang ketiga itu kita masuk ketiga itu saling menghormati. Menghormati itu adalah termasuk perbuatan yang harus kita lakukan, ya kan?
Karena menghormati teman, pendapat teman, kita akan terciptakan hidup rukun di sekolah. Sedangkan nomor 4, saling tolong menolong. Saling tolong menolong termasuk perbuatan yang harus kita lakukan. Termasuk perbuatan dan sikap dan seterusnya harus kita lakukan. Oke, sekarang kalau ada contoh hidup rukun di sekolah, berarti ada juga hidup tidak rukun di sekolah. Bagaimana kita contoh hidup rukun yang tidak hidup rukun tidak di sekolah ya? Oke. Sekarang ini adalah contoh hidup tidak rukun di sekolah. Ya, yang pertama itu ganggu teman ketika beribadah ya. Contohnya kita lagi ada teman kita yang berbeda lalu kita langsung mengadu itu sama itu tidak benar. Kita tidak menghargai teman kita lagi beribadah ya. Sekarang nomor 2 mengejek teman. Seringkali kita lakukan kita sering mengejek teman, membuli teman kita sendiri. Itu adalah masuk perbuatan kita baik ya. Itu termasuk tidak saling menyayangi dan menghormati. Dan kembali dalam membiarkan teman dalam kesulitan. Itu artinya tidak ada rasa menolong dalam diri kita ya. Contohnya pun teman kita dalam kesusahan dalam keadaan ini tidak ada proses. Maka kita bahwa kita mempunyai 20 tahun satu hidup rukun di sekolah. Oke. Setelah itu rukun sudah dijelaskan. Coba buka dulu halaman 47. Silakan. Situ bisa. Oke. Baik. Oke, baik. Situ kita disuruh untuk mengamati coba bangun. Kata bangun data ini. Tulisnya apa? Sisi, sudut, dan titik. Bangun data kontrol. Kalau kita waskan ini, kita membentuk kembali untuk membentuk bangun data seperti namanya. Maka akan terbentuk bangun data. Bangun data ini memiliki sisi, sudut, dan titik. Sudut. Ada berapa sisi di sini? Nah, kita itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita tulis ke 6. Sudut, ada berapa sudut? 6. Kita itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Titik sudut ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita gabungkan ini, banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut. Ada berapa semua? Ada 12. Perhatikan ini. 6 tambah 6 tambah 6. Berapa? 6 tambah 6 berapa? 12. Jadi sudah kita tahu di sini ada 18. 18 ini termasuk satuan puluhan. Di mana puluhan di sini yaitu 1. Sedangkan 8 ini termasuk itu satuan. Delapan belas itu termasuk puluhan. Yang 1 itu adalah memiliki nilai tempat puluhan. Sedangkan 8 itu memiliki nilai tempat satuan.
belakang kita ini itu kehidupan di sekolah ya. Kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan di sekolah itu harus kita terapkan di setiap atau di setiap sekolah agar terciptanya itu apa? Agar terciptanya kehidupan yang tentram, adil dan makmur serta tidak melibatkan permasalahannya. Oke, untuk lebih lanjutnya mari kita membuka halaman 48. Ya kan? 48. Sudah? Oke, di halaman 48 itu kita disuruh untuk berlatih. Nah, itulah tugas kita di rumah ya. Minggu depan nanti saya akan berusaha terbaik. Oke, sudah.